Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wassalaman daimaini ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada saat ini saya ingin memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Rafid dengan NIM 4220023. Saya membuat video ceramah ini sebagai tugas UTS praktik dakwah saya di universitas di IAIN Bukit Tinggi. Baik, pada saat ini saya mengajak kepada kita semuanya, hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, marilah kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih menimpakan rahmatnya kepada kita, masih menimpahkan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, sehingga kita masih dapat beraktivitas di muka bumi ini dalam rangka untuk memperbanyak amalan soleh kita, agar kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang banyak. Dan salawat besertakan salam tak bosan-bosannya kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan sekali ini saya ingin mengajak kepada hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat semuanya untuk merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah kepada hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seluruhnya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitaba lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ya, artinya kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kalian menyeru kepada yang ma'ruf dan kalian mencegah kepada yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya ahli kitab itu beriman kepada Allah, maka sungguh mereka itu telah baik. Dan di antara mereka orang yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Baik hadirin dan juga hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ingin mengajak kepada kaum muslimin dan kaum muslimat untuk berenung sejenak.
bahwasanya kita yang namanya hidup di dunia ini sebagai manusia itu tidak akan terlepas dari yang namanya dari namanya kesalahan, kekhilafan, dari yang namanya dosa, baik itu yang kecil maupun yang besar. Maka daripada itu, hadirin kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan tersebut, baik dosa kecil maupun dosa besar yang telah kita lakukan tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menyesali atas segala dosa kecil ataupun dosa besar yang telah kita lakukan tersebut, dan kita bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan dosa tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima dosa kita asalkan kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga berfirman yang berbunyi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya Allah, dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan juga manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Maka Al-Quran surah Az-Zumar ayat 56. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya tujuan kita itu beribadah hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya kita saja, dan jin pun juga diperintahkan sebenarnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kita sebagai manusia maupun jin dan juga seluruh makhluk yang ada di dalam semesta ini, tujuan mereka itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Caranya adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita itu, yaitu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengurus seorang rasul kepada kita hidup di dunia ini, yaitu rasul akhir zaman. Maka ikutilah rasul tersebut dalam kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat terhadap diri Rasul itu uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik. Maka di dalam kita beraktivitas di muka bumi ini, jika kita ingin beribadah kepada Allah, maka tirulah bagaimana Rasulullah SAW itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempelajari segala sunnah-sunnah Rasulullah dan juga mempelajari ajaran tersebut, ajaran beliau. Misalnya Rasulullah SAW tersebut, misalnya kita ingin sebagai seorang anak ingin berbakti kepada orang tua, maka pelajarilah ajaran Nabi Muhammad SAW, tersebut, baik itu Al-Quran dan juga pun sunnahnya. Maka pelajarilah dan amalkanlah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Dan kita yang sebagai misalnya kita itu sebagai seorang pedagang atau seorang pengusaha, belajarlah kepada Rasulullah SAW tersebut, bagaimana Rasulullah SAW tersebut berdagang. Dan misalnya kita sebagai seorang pemimpin, belajarlah kepada Rasulullah SAW tersebut, bagaimana cara beliau memimpin, baik beliau memimpin dalam hal ibadah maupun beliau memimpin dalam hal mengatur negara, mengatur pemerintahan. Rasulullah SAW tersebut juga adalah seorang imam di keluarga, dan belajarlah bagaimana Rasulullah tersebut memimpin keluarganya, bagaimana Rasulullah tersebut
menyayangi istri-istri beliau dan bagaimana beliau tersebut mendidik anak-anak beliau. Maka belajarlah kepada Rasulullah. Jika kita itu sebagai suami, maka belajarlah kepada Rasulullah bagaimana beliau itu mengajarkan anak dan istri beliau. Maka hal tersebut merupakan sesuatu hal yang wajib bagi kita, karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan hendaklah kita umat Nabi Muhammad tersebut memerintahkan kepada manusia itu untuk berbuat baik dan juga mencegah manusia itu tersebut untuk berbuat kemungkaran. Misalnya saja kita berbuat baik itu dengan cara misalnya dengan cara kekuasaan, maka buatlah aturan-aturan dengan kekuasaan tersebut, aturan-aturan yang bersifat kebaikan. misalnya kita tersebut memiliki tenaga, maka bantulah orang-orang miskin di sekitar kita, baik itu dengan tenaga maupun dengan uang. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.